Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita haturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala juga tidak henti-hentinya mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Dan tentunya dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita harus bersyukur kepadanya. Maka marilah kita manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut ya untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepadanya dan semakin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian para pemirsa? Ya karena tentu kita tahu bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Jadi bukan hanya sekedar nikmat yang bisa kita gunakan semau kita, tidak. Akan tetapi nikmat tersebut akan nanti ditanyakan di hari kiamat, yang mana Allah menyatakan kepada kita di dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pasti benar-benar kalian akan ditanya ya pada hari itu, yaitu hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang telah kita rasakan. Nah, di antara nikmat sekarang yang kita rasakan ya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan ya, nikmat alat gadget yang kita miliki, semua adalah nikmat. Maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manfaatkan untuk apa semua nikmat-nikmat tersebut? Maka tentunya ya kita berharap saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjawab bahwasanya kita memanfaatkan nikmat itu untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah dengan kita belajar bersama ilmu bahasa Arab ini. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, baik, alhamdulillah sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya dari pelajaran kita sudah sampai di pelajaran yang ke-10 ya, pelajaran ke-10 dari kitab jilid yang kedua, dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai sampai latihan yang ke-6. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan latihan yang ke-7. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 72. Ya baik, di halaman 72 kita baca perintahnya dari mu'alif ya, latihan yang ke-7. Perintahnya adalah Iqra' mayali, bacalah yang berikut ini. Tsumma, kemudian uktubhu, tulislah. Jadi kita diminta untuk menyalin latihan di latihan ke-7 ini. Ma'a kitabatil arqam, dengan menuliskan angka-angka al-waridah yang ada di dalam kalimat itu ya, fihi di dalamnya ya, bil huruf, dengan huruf-hurufnya. Jadi ketika kita mendapatkan angka nantinya di dalam soal-soal ini kita tulis, jadi kita salin dulu, kita salin soalnya dari awal sampai akhir, ada 7 soal itu. Lalu untuk angka-angkanya itu tidak tulis dengan angka tapi tulis dengan hurufnya. Ya, hurufnya sebagaimana di contohnya ada di atas itu, di latihan yang ke-6. Latihan ke-6 itu. Jadi misalkan angkanya berapa, tinggal di atas ditulisnya seperti itu. Ya insya Allah mudah ya. Baik, ya silakan sekarang dikerjakan dulu dan di pause videonya. Nah, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai dari mengerjakan latihan yang ke-7 ini, maka mari kita cocokkan jawabannya. Insya Allah mudah ya, tinggal menyalin sesuai dengan yang di atasnya latihan ke-6 itu. Baik, yang pertama soalnya fi syahri, angka 29. Angka 29 berarti apa? Tis'atun wa ishruna. Ya, langsung aja tulis seperti itu ya. Fi syahri tis'atun wa ishruna au salasuna yauman. Ya, baik. Dalam satu bulan itu ada 29 atau 30 hari. Lanjut yang kedua, fi hadhil hafilah ya, di dalam bis ini ada angka 25. Apa 25? Khamsatun wa ishruna rakiban, yaitu penumpang ya. Jadi fi hadhil hafilati khamsatun wa ishruna rakiban. Di dalam bis ini ada 25 penumpang. Yang ketiga, Ja'a al-yauma ya, ja'a al-yauma
ya telah datang pada hari ini 22. Apa 22? Yaitu isnani wa isyruna ya, isnani wa isyruna. Taliban jadidan. Jadi ya, lengkapnya jaa al-yauma isnani wa isyruna taliban jadidan. Jadi di sana telah datang pada hari ini 22 siswa baru. Nah, ya, baik, kita lanjutkan soal yang keempat. Fi hadzal kitabi ya, di dalam kitab ini ya, di dalam kitab ini 21, ada 21 apa? Wahidun wa isyruna darsan ya. Jadi di dalam kitab ini ada 21 pelajaran. Baik, yang selanjutnya yang kelima ya, yang kelima. Hadzal mal'abi Hadal malabi, lapangan ini atau tempat bermain ini, tuluhu ya, panjangnya 28. Apa 28? Sama niatu ya, sama niatu wa isyruna metron, itu meter. Wa arduhu, dan lebarnya 24. Apa 24? Arba'atun wa isyruna metron ya. 24 meter. Jadi lengkapnya tadi hadzal mal'abi tuluhu samaniyatun wa isyruna mitron wa arduhu arba'atun wa isyruna mitron. Lapangan ini atau tempat bermain ini panjangnya 28 meter dan lebarnya 24 meter. Baik, kita lanjutkan yang keenam ya. Yang keenam. Kam kilometron al-masafah bainal Madinah wal matar. Berapa kilometer ya jarak ya, al-masafah itu jarak ya, al-masafah baina al-Madinah wal matar, ya, antara kota, jarak antara kota dan atau jarak antara Madinah dan bandara. Nah, maka dijawab ya, al-masafah bainahuma, jarak di antara keduanya, al-masafah itu jarak bainahuma di antara keduanya ya. 23. Apa 23? Salah satu wa isyruna ya. Salah satu wa isyruna kilometron. Jadi 23 kilometer. Baik. Jelas ya? Lanjut kita yang ke-7. Hadza daftaru ya, buku tulis ini ya, buku tulis ini tuluhu, panjangnya ya, panjangnya berapa itu? 27 ya, 27. Panjangnya 27. Apa 27? Sabatun wa isyruna. Ya, sabatun wa isyruna sentimetron. Jadi sentimeter. Baik, jadi itu bahwasanya buku tulis itu panjangnya adalah 27 cm atau hadzal daftaru tuluhu sabatun wa isyruna mitron. Baik, alhamdulillah selesai kita latihan yang ke-7. Nah, kita sambung kepada latihan yang ke-8. Latihan yang ke-8, perintah mu'alif adalah ta'ammal mayali. Renungkan yang berikut ini. Nah, di sana mu'alif menyampaikan dua kata. Kata yang pertama adalah mubakiron, dan itu ada tanda silap, berarti bermakna itu lawan kata. Jadi lawan kata dari mutaakhiron. Ya. Mubakiron, mutaakhiron. Mubakiron apa maknanya? Mubakiron itu bersegera atau awal atau pagi-pagi banget ya. Mutaakhiron itu terlambat, telat. Nah, jadi lawan katanya. Jadi mubakiron itu di awal waktu, mutaakhiron itu terlambat. Nah, jadi mubakiron sebelum waktu atau pagi-pagi banget gitu ya. Mutaakhiron itu adalah terlambat. Nah, kemudian dalam penggunaan seperti apa? Misalkan dalam contoh kalimat-kalimatnya sebagaimana di dalam contoh kalimat di bawahnya itu. Yang pertama disebutkan di sana Dhahabtu ilal madrasati al-yawma mubakkiran wa raja'tu ilal baiti mutaakhiran. Nah, jadi yang pertama, saya telah pergi ya setelah pergi ke sekolah pada hari ini mubakkiran, dengan pagi-pagi sekali atau bersegera ya. Waraja'tu, dan saya kembali ilal baiti, ke rumah ya, mutaakhiran, dalam waktu akhir ya, terlambat. Nah, taib, yang kedua dhahabat Laila, ya telah pergi Laila ilal jami'ati mutaakhiran ya, telah pergi Laila ke kampus mutaakhiran, terlambat ya, telat ya. Jadi perginya Laila ke kampus adalah telat.
Yang ketiga contohnya ya, dhahabat tabibatu al-yauma ilal mustasfa mubakkiron. Ya, telah berangkat at-tabibah dokter perempuan al-yauma pada hari ini ilal mustasfa ke rumah sakit mubakkiron pagi-pagi sekali atau di awal waktu sekali. Nah, jadi jelas ya di sini penggunaan kata mubakkiron di awal waktu dan mutaakhiron di akhir waktu, atau mubakkiron itu bersegera dan mutaakhiron itu terlambat atau telat. Nah, baik, nah sekarang lanjutkan kepada latihan yang ke-9. Masih terkait dengan latihan ke-8, latihan ke-9 ini perintahnya adalah kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah, yaitu susun kalimat ya, kalimat menggunakan kata-kata berikut ini. Nah, katanya ada kata daiman. Apa mana daiman? Daiman itu terus-menerus ya, terus-menerus. Ahyanan kadang-kadang. Jadi lawan katanya daiman ya ahyanan ya. Ahyanan itu terus ahyanan kadang-kadang, daiman terus-menerus. Mutaakhiran tadi sudah kita jelaskan di akhir waktu. Ya, martan ukhro ya, martan ukhro itu sekali lagi ya, maroh itu sekali, ukhro itu lain, jadi sekali lagi dalam bahasa kita. Baik, nah dengan kata-kata ini silakan sekarang coba disusun kalimat. Nah, nanti kita bahas, kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, baik silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya untuk membahas latihan yang ke-9 ini. Contoh misalkan susunan kalimat dari kata-kata yang ada, misalkan kata daiman. Daiman terus-menerus ya. Maka contoh kalimat ini misalkan seperti apa? Misalkan ya kita bikin kalimat sholaitu al-fajr fil masjidi daiman. Saya sholat subuh di masjid terus ya. Daiman selalu seperti itu, daiman terus menerus. Nah, ya sholaitu al-fajr, saya sholat fajar subuh fil masjidi di masjid daiman, terus menerus ya. Atau dengan bentuk ininya apa namanya, karena ini terus menerus ya, terus menerus ya berarti sekarang dan besok maka digunakan kata dengan fiil mudhari ya, bukan fiil madhi, bukan sholat itu tapi usolli ya, usolli. Jadi ya mana usolli ya, usolli al-fajr ya fil masjid daiman, saya sholat fajar di masjid terus menerus. Nah, baik. Terus yang kedua ahyanan ya, ahyanan kadang-kadang apa misalkan karena kadang-kadang ya bisa ini nggak mungkin sekarang ada, mungkin beberapa kali lagi, mungkin juga nanti diulang lagi. Nah tapi nggak terus, nggak seperti yang daiman yang terus menerus ya. Maka ini juga bisa digunakan dengan fi'il mudhari, misalkan akulu ya, akulu, atau yakulu, misalkan ya, makan ya, makan. Misalkan yakulu Ahmadu ya, Ahmad makan apa al-hubza, roti, ahyanan kadang-kadang. Ya kalau kita orang Indonesia kan kita seringnya makannya kan nasi ya. Tapi kalau makan roti itu kan kadang-kadang. Jadi misalkan disebut seperti itu ya, kulu Ahmadu al-khubza ahyanan. Nah, jadi Ahmad ya makan roti kadang-kadang. Nah, baik. Kemudian kata berikutnya mutaakhiron ya, kata mutaakhiron di akhir waktu atau terlambat. Misalkan kita menggunakan kalimat apa? La tusolli mutaakhiron. Ya, janganlah kamu sholat ya di akhir waktu atau terlambat. Nah, bisa seperti itu, atau dengan kalimat-kalimat yang lain yang memberi mana terlambat. Baik, selanjutnya kata marotan ukhro ya, sekali lagi ya, sekali lagi. Misalkan kalimat apa untuk kata marotan ukhro ini? Ya, bisa kita gunakan misalkan dengan membaca ya apa, qara'tu ya, saya telah membaca ad-darsa, pelajaran, maratan ukhra ya, sekali lagi qabla imtihan, sebelum ya ujian ya, jadi seperti itu. Bisa digunakan kata maratan ukhra atau kata-kata kalimat-kalimat yang lain yang semakna dengan itu.
Baiklah para pemirsa, mudah-mudahan ini jelas ya untuk membuat latihan yang ke-9 ini. Dan sekarang kita tutup pelajaran ke-10 dengan membaca al-kalimatul jadidah, yaitu kata-kata yang baru yang kita ambil dari pelajaran yang ke-10 ini. Di sana ada kata daiman yang sudah kita jelaskan tadi ya, terus-menerus ya. Kemudian ada kata ahyanan, kadang-kadang ya. Ada kata maratan ukhra, sekali lagi. Kemudian ada kata ardun, lebar. Maktabun ya, kata maktabun yang maknanya itulah meja atau kantor ya. Kemudian juga amilun yaitu pekerja, jamaknya amal ya, umal banyak pekerja. Kemudian tulun itu panjang atau tinggi ya, panjang atau tinggi. Kemudian ardun itu lebar. Masafah itu jarak ya, masafah jarak. Kilometer ya, kilometer jamaknya apa? Kilometrot ya, kilometrot ya. Berkilo-kilometer. Nah, gitu. Kemudian ada sentimeter, ya sentimeter dalam bahasa kita sentimeter, ya kemudian jamaknya adalah sentimetrot, ya bersenti-sentimeter, nah, gitu. Lalu ada kata meter sendiri, ya meter, mitrun, ya dengan bentuk jamaknya amtar, ya amtar, per meter-meter, gitu. Amila, beramal, ya mengamalkan. Terus fa'ala, melakukan atau mengerjakan. Ya, rokiba, mengendari atau menumpang ya. Roka'a, ruku, sajadah, sujud. Nah, baik, berarti alhamdulillah selesai kita dari pelajaran ke-10 kitab jilid yang kedua. Semoga apa yang sudah kita pelajari selama ini menambah kemanfaatan bagi kita semuanya dan menjadikan ini semuanya bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.